Karena kan masyarakat taunya jaringan itu ya dari provider, udah itu aja kan. Betul. Gitu. Padahal sebenarnya ada proses untuk membuat itu semua berjalan dengan Mbak lancar tahu dan layak sebetulnya untuk ketika melakukan uji layak operasi mereka sudah di training. Oke. Dan kita tahu nih kapasitas mereka, apakah mereka kapasitasnya layak jadi penyelenggara atau tidak. Pernah ke pelosok juga Pak untuk melakukan ULO itu apa hanya di kota besar Pak? Dengan adanya moratorium saat ini, itu malah kita lebih setelah dalam, ULO akan terbit namanya surat keterangan layak operasi. Oke. Surat keterangan layak operasi ini adalah salah satu syarat. Cuman memang masalahnya sekarang adalah kita kurang mengawasi sehingga banyak yang dipakai tidak semestinya. Kebayang cepet itu. Nah, cepet iya, cuman memang yang itu harus membutuhkan investasi yang banyak. Oh, oke. Kalau pernah lihat waktu Asian Games, Hello Digenans, welcome back to Yogi, wah luar biasa. Luar biasa. Akhirnya hari ini di season 2 kita punya jargon. Baru tadi ya. Iya, jadi justru yang kayak gitu tuh yang akan bertahan lama Betul. nanti jargonnya Amin. Jadi Bentar. Oke. By the way, episode kemarin kemana Senja? Iya ya, mohon maaf ya Yogi, aku kemarin habis konser. Konser di mana? Aku konser membuka lembaran senja di Los Angeles. Nah, mikir lagi kan tuh jokes. Membuka lembaran senja tapi di Los Angeles ya. Iya. Yang ngarang sih emang Oke, itu oke. ya. Tapi sekarang udah free kan? Sudah free Oke. aman. Untuk Yogi apa sih yang enggak? Belum marah ya dia. belum Aduh, nyiapin. mohon maaf nih, jangan-jangan dia marah. Enggak ada, belum nyiapin gua. Oh, iya. Ntar aja. Oke, nah hari ini di podcast Digital Ecosystem Diary kita akan ngulik lagi dan ngebahas secara mendalam Oke. salah satu layanan yang ada di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Apa tuh? Nah sebelumnya kan kita udah ngebahas beberapa direktorat. Ya. Nah ini juga salah satu layanan yang ada di bawah naungan kita. Nah layanan ini sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Tapi mungkin kita sebelumnya tuh nggak pernah sadar bahwa ternyata ada loh. Ini tuh diurusin, ada yang ngurusin ternyata. Oh. Jadi mau tau nggak apa? Enggak. Kalau udah selesai nih kita podcastnya ya. Apa? Nah jadi setiap hari kan kita kalau bangun tidur biasanya kita pegang pertama adalah tangan ibu. kucek mata Iya, gitu kucek ya, mata. buka mata terus handphone pasti handphone. Kelamaan ya kepanjangan Iya, bridgingnya ya. benar. Nah jadi biasanya kita buka handphone. Betul. Nah ketika kita aktifin pertama kali itu kan langsung connect ke internet. Apalagi kalau misalnya di betul. rumahnya ada wifi. Iya, jaring. Tapi ternyata itu semua ada proses di baliknya sampai akhirnya jaringan internet yang kita dapatin tuh layak untuk digunakan. Berfungsi dengan baik. Jadi nggak tiba-tiba serta-merta teling muncul ada internet kayak gitu, muncul ada jaringan kayak gitu. Jadi itu ada proses di baliknya yang untuk memastikan bahwa jaringan itu layak untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena kan masyarakat taunya jaringan itu ya dari provider, udah itu aja kan. Iya betul. Gitu. Padahal sebenarnya ada proses untuk membuat itu semua berjalan dengan lancar dan layak untuk digunakan sama penduduk Indonesia. Oke, jadi siapa yang mau kita undang sekarang hari ini? Daripada kita ngalor ngidul berdua ngarang jawabannya ya kan. Jadi kita mengundang seseorang yang ahli di bidangnya. Oke, siapa yaitu tuh? Ketua Tim Penanganan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Selamat datang Pak Falatehan. Boleh tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Panggilannya Pak Fale ya Pak? iya betul. Oke, apa kabar Pak Fale? Kabar baik. Baik, Pak. Sudah sarapan Pak? Belum. Sama kalau gitu. Sama belum. Iya, Nanti Pak. produser sarapan ya. Jangan lupa. Ya, kita ya. Oke, terus Sir. Iya Pak, Senja. jadi kita kan tadi tuh udah ngobrolin soal hal yang paling dekat dengan kita gitu ya, jaringan kayak gitu. Nah sebenarnya saya juga termasuk orang yang masih belum paham nih terkait dengan proses di baliknya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ditjen ED dalam hal ini mungkin dalam konteksnya job desk Bapak gitu ya sebagai ketua tim untuk memastikan bahwa pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Mungkin boleh gambaran besarnya dulu Pak. Iya baik. Menurut Undang-Undang 36 harus pakai undang-undang. Iya. Boleh Pak. Ntar ditanyain dasarnya ya Pak ya. Undang-Undang 36 itu penyelenggaraan telekomunikasi itu ada 3 bagian. Ya. Jaringan, Jasa, sama telekomunikasi khusus. telekomunikasi khusus. 2 ini jaringan sama jasa itu ada di ekosistem digital. Ya. Yang satu ada di
direktorat dirjen lain. Oke. Oke. Dan yang lain. Nah, yang Mbak tadi gambarkan di seluler itu kan ada 2 sebetulnya. Ya. Ada jaringannya. Ada jaringan. Jaringan Ada jasanya. itu bentuknya wireless. Oke. Oke. Ya, Wireless. bentuknya kalau saya nggak tahu di handphone sekarang ada tulisan 5G atau enggak. Biasanya kan ada 5G, Ada. 4G gitu. Iya, iya. Nah, itu jaringannya. Oke, itu Ketika jaringannya. mau berkomunikasi, Ya. ketika mau ada voice-nya, mau datanya atau internetnya, itu jasanya. Oke, itu jasanya. Jadi ada 2 nih. Ya. Ada jaringannya untuk frekuensinya, ada jasanya untuk komunikasinya. Ya. Oke, nah untuk memastikan bahwa jaringan dan jasa tersebut bisa digunakan, itu kalau nggak salah ada yang namanya uji layak operasi, betul Pak? Pemahaman saya. Iya, Atau betul. mungkin boleh jelasin sedikit Pak, ULO ini tuh sebenarnya prosesnya ada di mana sih dalam proses? Tadi kan kita ngomongin kalau buka HP tuh ada jaringan misalnya 5G tadi, kemudian ada jasanya untuk komunikasi. Nah ULO ini ada di jaringannya kah? Atau untuk di jasanya atau justru dua-duanya? Ya kalau secara umum, ULO itu sebetulnya ada di dua-duanya. Oke. Cuman sebelum ULO Ya. itu ada pendaftaran dulu. Ada pendaftaran. Ya, Oke. ada pendaftaran di OSS. Oke. KBLI-nya harus sesuai. Oke. Kalau jaringan saat ini sebelum ada revisi, nanti kan bulan ini ada revisi KBLI. Oke. Ya. Itu jaringan itu ada 3. Oke. 61100, 61200, 61300. 61100 untuk kabel, 61200 untuk seluler. Ya. Wireless, Ya. bukan seluler juga. Oke. 61300 untuk satelit. Oke. Oke. Nah, jaringan-jaringan itu nanti juga ada jasanya ada banyak KBLI-nya. Yang paling penting sebelum mengajukan perizinan di OSS RBA adalah izin dasarnya. Oke. Oke. Nah, izin dasarnya itu ada PBG di Pemda, Ya. ada PKKPR, itu nanti di ATR BPN, Oke. sama izin lingkungan, izin lingkungan. Lingkungan, Iya, oke. Iya. di Kementerian KLHK. Ya. Nah, ini juga ada tingkatannya nanti. Ada yang UMK, ada non UMK. Nanti ininya beda Ya. beda ini ya, beda persyaratan lah. Ya. Tapi gini, tadi ngomongin soal nyinggung sedikit tentang Ya. bab izin dasarnya dulu kan. Setelah itu baru tadi kita mungkin lanjut ke ULO. Nah, pertanyaan singkat saya mungkin, tapi kenapa di perizinan ini harus ada ULO? ULO itu adalah entry barrier sebetulnya. Oke. Entry barrier untuk penyelenggara-penyelenggara yang serius. Kenapa entry barrier? Karena mereka akan diuji secara sistem dan administratif. Apakah mereka layak jadi penyelenggara? Jadi ada dasar untuk dia jadi penyelenggara dulu. Oke. Nulis dasarnya ada. Dan di situ ULO akan diuji. Ujinya itu kan ada 2, ada Ya. teknis, ada yang admin. Oke. Dua-duanya Teknis dan admin. kita uji gitu. Ya. Oke, berarti pengguna layanan ULO ini sebenarnya dari penyelenggara jaringan ya Pak? Penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi, jaringan, jasa, Telsus pun ada ULO-nya. Oh, oke. Oh, Nah, iya. untuk bisa berarti mungkin bisa dibilang secara simpelnya itu mereka harus melakukan ULO ini supaya mereka diizinkan menyelenggarakan bisnis telekomunikasi tadi di Iya, iya. Indonesia gitu ya. Betul. Oh, oke. Oke. Jadi biar nggak sembarang orang bisa melakukan bisnis jaringan ini yang tidak ada standarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ULO tuh memberikan standar keamanan juga ya Pak ya, untuk bahwa perusahaan itu bisa menyelenggarakan bisnis Ya, tersebut. kalau Mbak tahu sebetulnya ketika melakukan uji layak operasi, mereka sudah di training. Oke. Dan kita tahu nih kapasitas mereka, apakah mereka kapasitasnya layak jadi penyelenggara atau tidak. Berarti oke. Nah, itu nanti dalam bentuk ULO ini Pak, apakah di awal saja untuk mengetes mereka, oh penyelenggarain sudah siap nih, kita izinkan gitu ya, udah dapat memenuhi standar kita kayak gitu, atau ULO ini terus dilaksanakan dalam bentuk misalnya monitoring kayak gitu, setiap berkala kita cek lagi kayak gitu, apakah standarnya masih memenuhi kayak gitu atau seperti apa Pak? Dia. Itu berdasarkan regulasi ada bedanya Mbak. Oke. ULO itu hanya untuk izin pertama, izin awal, dan perubahan teknologi. Perubahan teknologi. Kalau di seluler ada setiap naik G-nya itu ada ULO-nya. Oke. Dari generasi keempat ke generasi kelima itu ada ULO-nya. Nah, untuk tahunannya itu namanya ini monitoring dan evaluasi. Ada di Direktorat Pengendalian. Oh, oke. Kami tidak melakukan tiap tahun karena kalaupun ini sebagai gambaran ya, tahun kemarin itu ada 400-an ULO yang kami lakukan. Wow. 400-an lebih. Berarti Iya. mekanismenya tim datang ke
Ada dua mekanisme. Dua mekanisme. Gimana Iya. Pak? Pertama, ada yang tim datang. Ya. Oke. Ada juga yang secara online, ini tergantung kebutuhan dana ya. Karena kita juga kan pemerintah pasti ada pengurangan ya. Iya. Ya. Nah, pengurangan itu yang bikin kita harus aktif mengakali bagaimana ulonya tetap berlangsung. Kita mungkin menggunakan Zoom, Ya. Oke. terutama untuk yang di jasa. Ada Ya. beberapa jasa bisa kita lakukan. Kalau mereka mau menyediakan alatnya untuk jaringan misalnya, Ya. itu kita juga menyediakan ulo Zoom, mereka yang menyediakan alatnya. Dan alatnya memang harus standar sama alat yang kita pakai. Oh, Oke. Ada berarti standarisasinya. Pak Vale ini udah lumayan ke ke banyak kota-kota. Iya. Tapi berarti pernah ke pelosok juga Pak untuk melakukan ulo itu, apa hanya di kota besar Pak? Dengan adanya moratorium saat ini, itu malah kita lebih ke dalam kotanya. Kedal. Oh. Ya. Ini sebagai contoh di Papua ya. Iya, Iya. iya. Saya pernah ke Kabupaten Mamberamo Raya. Oh. Oke. Itu pesawatnya nggak ada yang reguler. Oh. Jadi pesawatnya yang gimana? Yang gimana? Yang luar biasa. Kalau ada jadwal kita naik. Kalau Oh, nggak gitu? ada, iya. Oh, oke. Perginya ya mungkin ada ya. Iya, Iya. iya, iya. Pas pergi sampai sana ada. Karena kita ada 2 pengujian. Ada yang satu Iya. di Mamberamo, satu lagi di kabupaten lain. Iya. Itu micro-leveling. Iya. Ini pulangnya itu masih tentatif saat itu. Dan pada saat itu ada lagi mau Idul Adha. Iya, 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 iya. Nah itu kebetulan ada komite Papua atau ini Dewan Adat Papua yang Ya. datang ke sana, Ya. naik pesawat, ya kita pulang lagi. Bareng. Untung kalau nggak naik kapal 2 minggu. Pantesan Ser. Jadi waktu sebelum kita syuting nih di Iya. belakang tadi ya. Iya. Aku juga sama sempat ngobrol sama Pak Vale. Pak Vale Iya. udah ya waktu itu katanya kata Pak Vale, aku pernah Mas katanya lewat hutan-hutan juga gitu. Oh iya. Ketemu Terus orang siapa? rambutnya putih semua. Saya tanya, "Siapa Pak? Orang hutan?" "Bukan." "Siapa?" "Orang uban." Aku juga pernah loh, Yogi. Pernah juga. juga masuk ke Hutan. Kebetulan rumah aku deket hutan kan, Terus? di Kalimantan. Betul. Terus? pas aku lihat gitu, siapa tuh kok ada orang basah banget gitu badannya. Orang Terus aku hutan? tanya kan, Mbak orang hutan ya? Nah, terus? Jadi bukan saya orang hujan gitu. Oh, orang hujan. Masuk. Oh, orang hujan ya. Boleh. Iya, nanti pakai efek ketawa ya, editor ya, nanti editor main ya. Boleh. Oke. Sri Mulat sekali ya. Lanjut, Ter. Oke. Lanjut. Nah berarti Pak, mungkin boleh dikasih gambaran Pak, ketika karena saya masih belum ada bayang ini, ketika melakukan ulo, terutama dari segi ngetes teknis, itu yang dicek tuh apanya Pak? Apakah maksudnya kayak berarti ada standar indikator penilaiannya gitu ya Pak ya? Oh oke. Dari masing-masing perizinan itu ada standarnya. Standarnya ada di lampiran 1 PM5 tahun 2021. Oke, PM5 2021. Ya, standar-standar itu yang kita lakukan. Nah, ada batas minimum juga di PM7 tahun 2018 dan PM13 tahun 2000. Itu 2000-nya saya lupa. Ya. Nah ini nanti mungkin bisa kali ya untuk Dimasukin. informasi Iya, ya. betul, untuk informasi. Informasi ke masyarakat. Nah tapi Pak tadi ngomongin soal ya emang kita lagi ngomongin soal ulo ya. Iya. Maksudnya ketika melakukan ulo itu kan mungkin ada yang tidak sesuai Pak. Gitu. Iya. Nah Iya. itu akan ditolak begitu saja atau akan ada revisi atau bagaimana? Nah, kalau ada yang tidak sesuai, mungkin dari tahapan-tahapan itu mungkin mereka ada yang sudah memenuhi, Oke. Ya. ada yang belum. Baik. Oke. Nah, ketika sudah memenuhi, itu kita nggak akan uji lagi di tahapan berikutnya. Kita kasih kesempatan terus sampai kan kalau perizinan itu habisnya permohonan perizinan itu habisnya 1 tahun ya. Ya. Nah, selama 1 tahun itu kita kasih kesempatan terus. Yang paling banyak memang sampai 3 kali. 3 kali. Ya. Itu ada kabelnya lah nggak nyampe. Iya. Oke. Ininya perangkat aktifnya nggak sesuai spek. Gitu. Itu ada, jadi mereka berganti-ganti sehingga sampai 3 kali. Kemudian kalau dari sisi yang kita uji berikutnya, Ya. itu adalah yang gagalnya saja. Oke. Oh oke. Misalnya di ISP, Ya. ISP itu paling banyak tuh masalahnya di BGP. BGP itu memetakan, jadi ada website yang memetakan IP-nya dia kemana saja. Ya. Nah, itu akan jadi masalah ketika
dia kontrak kenap siapa, tapi di situ gambarannya kenap siapa gitu. Oh. Nah itu oke. harus direvisi dan minimum revisinya itu 3 hari. Oh, 3 oke. hari ya. Berarti sejak permohonan perizinan tadi penyelenggara itu punya waktu 1 tahun ya Pak 1 untuk tahun. memperbaiki dan memenuhi semua syarat-syarat yang Iya, ULO betul. tadi. Oh oke. Pak dari banyak kalau boleh tahu Pak berarti sudah berapa tahun Bapak mengerjakan ULO ini? Maksudnya dengan spesialisasi bidang ULO ini? Mau tahu banget. Mau tahu banget saya Pak. Mau tahu banget aja. Pokoknya wajib tanda seru. Mau tahu banget Pak. Ya kalau dari dari awal sebetulnya uji layak operasi itu saya menangani dari tahun 2018. 2018 berarti kurang lebih udah 7-8 tahun ya Pak ya. Hampir 8 tahun. Nah dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ini Pak mungkin boleh ceritain Pak ada bukan kasus ya apa ya kayak temuan menarik nggak Pak selama proses melakukan ULO tadi menguji suatu perangkat? Ya temuan menariknya itu sebetulnya ada beberapa ya. Pertama ada pemohon atau pelaku penyelenggara yang melakukan ULO itu pakai konsultan. Oh oke. Pakai konsultan sehingga mereka ketika dites di ininya harus call ke konsultannya bolak-balik. Oh oke. Iya, Sebetulnya kita nggak mau seperti itu. Kalaupun mereka pakai konsultan, konsultannya itu harus ngajarin mereka. Oh ya. Bukan konsultannya itu ngekip semuanya tanpa ngajarin. Karena harus tahu teknisnya kan. Iya. Lapangan, betul. Karena harapannya perusahaan yang menyelenggarakan dia ngerti apa yang dia kerjakan kan. Betul. Dia ngerti layanan yang mau dia jual kayak Oke, gitu. Jangan iya. sampai dia nyerahin ke konsultan terus dia angkat tangan kayak gitu kan. Ya ada juga Iya kan? yang Betul, ininya betul. user ID sama passwordnya dibawa lari ke konsultan ada. Waduh, nah itu yang bahaya. Itu yang Iya, bahaya. iya, Makanya ada ULO juga untuk mencegah hal-hal kayak gitu Iya, supaya ada. tidak terjadi ya Pak. Kita sudah mulai mengingatkan ke Iya. pelaku usaha, kalaupun ada konsultan, harusnya konsultan di KBLI itu kan ada konsultasi itu ada KBLI-nya sendiri. Iya, Dan mereka harusnya punya itu. Kalau mereka mau jadi konsultan. iya. Ini banyaknya yang ilegal ya. Iya. Oke. Nah, kalau ada di undang-undang perpajakan yang baru harusnya mereka kena pajak kan. Oh. Kalau konsultan yang ilegal nggak kena pajak. Oh Oke, iya, iya. Oh iya Pak, terus kalau ULO tadi kan kita ngomongin soal jaringan ya. Kalau yang selama ini saya tahu kan cuma mungkin penyelenggara jaringan yang operator yang besar-besar kayak gitu ya. Tapi tadi Bapak sempat mention ada 400 yang di tahun ini ya Pak ya? Iya, tahun 400. kemarin. Tahun kemarin Tahun kemarin. ada 400. Tahun ini masih 220. Nah masih Wow. 220. Berarti kan ada banyak banget nih Pak yang kita uji gitu ya, yang kita tes kayak gitu. Nah berarti ini tuh apakah termasuk radio juga kah di jaringan di situ atau sama ini saya pernah dengar juga ada beberapa penyelenggara wifi rumahan gitu ya, yang bukan kayak penyelenggara operator besar kayak gitu. Nah itu juga termasuk ke ULO juga nggak? Atau tergantung mereka ngajuin atau enggaknya? Iya. Kalau itu di telekomunikasi itu ada kalau tingkat resiko, Ya. ada resiko tinggi, ada menengah tinggi, ada resiko rendah. Ya. Nah kalau yang jasa jual kembali jasa telekomunikasi itu masuk menengah rendah. Menengah rendah. Itu tidak oke. dilakukan uji layak operasi. Oh Iya. oke. Ya, tapi Oke. mereka harus mengikuti standar yang diberikan sama ISP-nya. ISP. Dia oke. harus berkontrak Ya. atau itu cuman ke satu ISP tertentu. Nah ini harusnya ISP-nya yang menguji mereka. Oke. Tapi kan kalau di lapangan banyaknya kan sebetulnya jasa jual kembalinya itu bangun jaringan. Nah, jaringannya itu ilegal. Oh. Karena kan jasa Oke. jual kembali mungkin dinaungi sama regulasi. Iya. Tapi ketika mereka membangun sendiri, mereka harus ada izin jaringannya sendiri. Oh iya. Harusnya di situ letak ULO-nya ya Pak? Ya. Oh, Ini jadi oke. ilmu baru ya. Iya. Tapi kira-kira menurut Bapak, Sherly kan Senja lagi nyari jodoh. Ini menengah rendah ke atas apa risiko tinggi nih? Kayaknya sih bisa rendah ya. Rendah ya? Saya nggak jadi prioritas ya jodoh saya. Bukan. Prioritas terakhir. Siapapun yang mau, Oh, siapapun boleh. yang mau. Itu dia. Oh gitu ya. Iya. Saya salah menerjemahkan Iya, berarti ya. salah. Kalau menengah rendah ada syarat-syaratnya di depan. iya, betul. Iya. Tuh, Nah, kali ini kan Senja. dicari dulu Tuh. Iya. mana yang masuk kriteria baru belakangan. Nah, gitu. Baru ada filternya di belakangan. Betul, Iya. betul. Sudah dapat ya wejangannya. Dicatat. Oke, siap. Kita nanya apa lagi nih? Oke. Atau Mas Yogi perlu ngelis ini siapa-siapa jomblo yang ada di nantilah. ED? Nanti saya coba nanti Pak. Banyak Dibantuin. saya bantuin pasti nih. Oke. Ada yang ketua tim juga? Iya, oke Pak. Lanjut.
Oke, Pak, kenapa saya sebagai penduduk Indonesia gitu ya harus peduli soal ULO ini ya? Maksudnya kenapa kami harus memahami bahwa layanan ULO tuh sepenting itu sih ada di Indonesia gitu? Iya. Penduduk Indonesia nggak semua kali. Nggak semua ya? Iya. Karena yang harus mengakui atau mengetahuinya Iya, adalah mengetahui. calon-calon penyelenggara Calon penyelenggara. telekomunikasi. Iya. Kenapa penting? Karena itu standar. Oke. Standar telekomunikasi Indonesia. Yang paling penting adalah dari standar itu sebetulnya akan ada upgrade nih nanti di mungkin tahun ini, tahun depan upgrade terkait beberapa regulasi. Iya. Regulasi yang berpengaruh ke penyelenggara mungkin jasa, mungkin jaringan yang kita sekarang sedang proses. Iya. Jadi upgrade-nya itu akan menaikkan threshold yang ada sekarang. Nah, threshold ini akan berpengaruh kepada mereka-mereka yang tidak tahu teknologi. Karena kan biasanya penyelenggara ISP itu adalah penyelenggara yang baru naik dari jasa jual kembali. Jadi penyelenggara iya. ISP. Iya. Betul. Nah, penyelenggara ini harusnya mereka tahu dulu atau cari dulu knowledge-nya dalam bentuk sertifikat. Oke. Nanti ke depan kita akan ada uji pada saat uji layak operasi, sertifikasi yang dibutuhkan pada saat uji layak operasi. Tapi saat ini belum ada. Oh, belum ada. Berarti arah ke depannya ke sana ya Pak? Bukan Iya. hanya pengujian ULO-nya aja, tapi juga peningkatan kapasitas SDM-nya ya? Iya, SDM-nya kan. Iya. Kominfo juga ada kan. Talent Iya, betul. digital kan Digital ada. ya. Iya, betul, itu kan betul. juga bisa dimanfaatkan sama teman-teman pelaku usaha yang ada sekarang. Tapi terakhir ya, Ya. share dari saya maksudnya. Terakhir aja. Enggak, ini dari saya Pak, dari saya belum. Dari Senja belum. Ini namanya siapa sebetulnya? Charlie apa Senja? SS. Charlie Senja. Charlie Senja. Enggak. Yang tadi saya mau tanyakan adalah kita belum tahu ketika ULO itu berhasil atau tadi tidak ada revisi sama sekali, apa yang akan dikeluarkan dari Komdigi? Apakah langsung bisa menyelenggarakan atau Sertifikat gitu ya? atau Atau apa? nomor Atau gitu, nomor atau apa bentuknya Pak? setelah ULO? Maunya apa? Maunya Bapak. Waduh. Harusnya Senja. Susah mancingnya jadi nih. ngeri. Maaf ya. Susah mancingnya. Jadi ngeri kalau jadi. Iya makanya. Terus? Ya baik, kalau setelah ULO akan terbit namanya surat keterangan layak operasi. Oke. Surat keterangan layak operasi ini adalah salah satu syarat untuk memasukkan pemenuhan persyaratan di OSS RBA. Oh, oke. Nah, websitenya nanti beda ya. Ya. Karena kita nggak integrasi sama OSS. Oke. Nanti kalaupun ada yang mau memasukkan dokumen perizinan, itu masuknya di itelekomunikasi.komdigi.go.id. Oke. Nah, setelah itu keluarannya dari itelekomunikasi tersebut adalah SKLO. SKLO dan beberapa dokumen yang kita sudah perkaya dan approve itu akan dimasukkan ke OSS. OSS. Di OSS baru izinnya terbit. Oh, oke. Berarti prosesnya ULO tuh di awal banget ya Pak? Tahap pertama banget Bukan, ketika itu hampir penyelenggara. tahap akhir sebetulnya. Oh, justru hampir tahap akhir. Tahap pertama itu daftar di OSS Daftar di OSS. dengan KBLI yang sesuai. Ya. Kemudian dokumennya diuji di itelekomunikasi sampai dapat jadwal ULO dan terbit Keluar, SKLO. Iya, SKLO. Nanti dokumen-dokumen termasuk SKLO itu dijadikan Di-submit lagi ke OSS sebagai pemenuhan persyaratan. Oh, oke. Oke. Oke, udah kebayang nih Ya, urutannya, urutannya kebayang kan? tahap-tahapannya. Iya, Jangan iya. Dibayangin siapa? Nah itu makanya tadi saya mau ngomong jangan urutan yang pendekatan PDKT aja ini maksudnya. Dia suka kemana-mana Pak dia gitu. Oh ya tadi apa SKLO tadi surat? Surat keterangan layak operasi. Layak surat operasi. Oke, baik. Oke. Nah Pak, berarti tadi kan Bapak sempat mention soal saat ini terakhir dari saya Pak. Tadi terakhir dari Yogi, ini terakhir dari saya. Tadi Bapak sempat mention soal satelit juga ya. Nah, apakah kayak Starlink itu juga termasuk itu gimana Pak kalau di kita? Perlakuannya apakah Iya. termasuk ini kita juga? Satelit itu kan pertama dia itu ada posisinya geo, MEO sama LEO. Oke. Geo itu satelitnya tetap. Baru-baru ini PSN 5 itu sedang mengurus uji layak operasi, sudah dapat, kemarin baru launching. Itu dia dalam tahapannya geo. Jadi satelit itu tetap di atas buminya kita. Oke. Misalnya kota Jakarta nih,
Di atasnya ada satelit. Nah itu ngikutin terus loh. Bumi bergerak, satelitnya ngikutin. Oke. Kalau Starlink itu satelitnya tidak mengikuti, tapi dia banyak satelit kecil yang di layer Leo. Itu sekarang jaraknya mungkin 400.000 kilometer antar satelit. Itu terus bergerak. Dia tidak mengikuti rotasi bumi. Nah itu kalau dia masuk ke Indonesia, dia harus punya izin Indonesia. Oke. Bentuknya apakah dari ulo juga atau bukan ulo ya Pak bentuknya? Kalau izin kan bentuknya izin ya, Izin ya? bukan ulo. Oh ya, kalau ulo itu kan menguji alat ya Pak ya? Ya menguji oke. sistemnya. Sistemnya. Ya kemarin juga tahun 2023 itu kita juga sudah melakukan uji layak operasi kepada Starlink. Oh oke, sudah ya berarti. Dan itu mereka sudah mendapatkan izin dan mereka bisa menyelenggarakan jaringan dan internet di Indonesia. Oke. Cuman memang masalahnya sekarang adalah kita kurang mengawasi sehingga banyak yang dipakai tidak semestinya. Oh oke. Harusnya kan untuk perumahan, Iya, betul, untuk betul. perkantoran, gitu, Iya. Starlinknya. Ini dipakai untuk di-share lagi Oh. sama teman-teman kita yang RT RW net. Iya. I see. Oke Pak, itu pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, mungkin ini untuk menutup segmen kita di episode kali ini, mungkin Bapak boleh share juga nih ke depannya next plan strategis kita tuh apa sih terkait dengan layanan uji layak operasi ini, atau mungkin dari segi secara gambaran besar ya terkait dengan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Kalau Ulu ya gitu-gitu aja nggak ada. Oh gitu-gitu aja. Mungkin kita persiapan ke ini ya Pak, kalau misalnya ada teknologi baru ya. Kedepannya kan Misalnya seluler itu sekarang sedang dirancang standarisasi untuk 6G. 6G. Iya. Oh, kita udah mau ke arah ke sana ya? 6G. 6G. Six pack bukan. Bukan. Oke. Kalau mau 6 pack 6G. lain lagi caranya. Iya. Oke. Nggak ditonjolin juga perut. Oh iya oke Pak. Ini one pack ya. Ini one pack aja nih. One piece. Oke. 6G oke. Ya 6G itu kan nanti ada lembaga dunia yang melakukan standarisasi. Oh, Salah satunya ITU. Oh ya itu. Dia melakukan standarisasi nanti baru dipakai ke penyelenggara-penyelenggara. Tapi Oh, di oke. manufacturing dulu. Nah itu nanti mungkin ada kaitannya kalau mulai 5G sebetulnya sampai 6G itu fiber optik itu harus di mana-mana. Oh oke. Dan fiber optik itu harus di-sharing karena kapasitas fiber optik yang besar nggak bisa dipakai untuk menuhan dirinya sendiri. Misal contoh ya, Telkom itu sudah mulai membuka fiber optiknya untuk disewakan ke penyelenggara-penyelenggara lain. Oh oke. Mereka ada badan sendiri, anak perusahaan sendiri yang menangani hal tersebut. Nah itu bisa dipakai nanti untuk BTS 5G sekarang misalnya, atau nanti 6G karena 6G itu ada frekuensi tertentu yang jaraknya itu cuma 50 meter BTS-nya. Oh oke. Dan bentuknya kalau street furniture mungkin ada cuman palang Iya. atau di bawah. Kebayang cepet Ya. deh itu. Nah cepet iya, cuman memang yang itu harus membutuhkan investasi yang banyak. Oh oke. Kalau pernah lihat waktu Asian Games, Ya. itu kan pernah ada mobil tanpa supir. Oh ya. Nah itu harusnya di 5G jalan, cuman karena kita sedang melelang frekuensi yang 700 dan 2,6, mungkin di 2,6-nya itu suatu saat kita punya mobil tanpa supir. Keren juga ya. Ya, kalau sekarang kan ada Tesla yang mengikuti map, Iya. Iya. Ngikutin supirnya banget. bisa tidur. Iya. Ada lagi? Sudah. Ya, sudah terbayang, sudah tergambarkan Ya. ternyata proses ULO itu ada di mana, kita udah kebayang, dan penting sekali adanya ULO supaya untuk memastikan jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia itu sudah layak dan aman. Betul. Seperti itu. Sampai keluar yang tadi namanya surat SKLO. keterangan layak operasi. Layak atau laik, Pak? Layak operasi. Surat keterangan laik operasi. Betul, Oke. betul. Ada yang mau disampaikan Yogi? Cukup sih dari saya. Oke, thank you untuk Diginets yang udah nonton episode ini sampai terakhir. Next kita akan bahas lagi berbagai layanan yang ada di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Kami Sagi, Senja dan Yogi. bersama Pak Fale. Ya. Pamit undur diri. Bye-bye. Dadah.